Jam 10 malam lelaki itu pulang ke rumahnya. Sudiro, dia seorang suami yang baik, yang kerja keras, yang bahkan jam 6 pagi sudah tidak ada lagi di rumah. Dia sudah meninggalkan istrinya untuk bekerja mencari nafkah. Di sebuah pabrik, dia menjadi satu pekerja yang sangat ulet. Dia dari pengurus gudang hingga naik pangkat menjadi mandor gudang. Tetapi setelah jam 4 sore yang seharusnya dia pulang, dia jarang sekali teruskan langsung pulang. Dia punya mobil yang tidak cukup bagus untuk dikendarai, tetapi cukup untuk dipakai kerja sebagai transportasi umum. Dia menambah jam kerja lagi sebagai supir online. Jam 10 malam dia pulang. Di malam itu istrinya sudah dalam keadaan tertidur, tetapi suara pintu membangunkan. "Mas." Istrinya menyambut dia di atas ranjang dan karena terbangun, "Iya, ini aku," Sudiro menjawab. Lasmi, seorang istri Sudiro, anak orang kaya. 3 tahun yang lalu mereka menikah. Mereka berupaya menapaki hidup kemandirian. Lasmi yang tumbuh sejak lahir dengan segala kemewahan berupaya menyesuaikan diri dengan apapun yang diberikan oleh Sudiro. Sudiro lelaki pekerja keras, lebih dari sekedar cukup, bahkan di atas sederhana. Dia berupaya menafkahi Lasmi. Tetapi bagi Sudiro masih saja merasa kurang cukup, sehingga perputaran pertengkaran rumah tangga mereka lebih banyak bicara soal bagaimana terus dan terus menambah harta. Malam itu tiba-tiba Lasmi bangun, tidak hanya sekedar menyapa, tetapi dia mengajak bicara. "Mas, bolehkah aku bicara? Aku lelah. Biar besok saja. Kamu tahu pagi-pagi kamu sudah meninggalkan rumah. Lalu kapan kita bisa berbicara? Ada apa? Kok rasanya kamu seperti sangat serius?" "Ya, ini sangat serius." "Apa serius? Aku benar-benar capek. Tadi ada 4-5 penumpang yang jaraknya cukup jauh dan cukup lumayan untuk tambahan tabungan kita, dan mungkin bisa tambahan untuk uang nafkahmu. Kenapa kamu selalu berpikir itu?" "Maksudmu berpikir apa, Lasmi?" "Aku berupaya dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, untuk berupaya memberikan sebuah kebahagiaan untukmu. Lalu kamu katakan untuk apa?" "Oh ya Lasmi, kamu memang anak orang kaya, tidak pernah tahu rasanya bagaimana susahnya mencari uang, bagaimana susahnya mencari kehidupan dari pagi sampai larut malam." "Kok jadi bahas kekayaan?" "Mas, aku belum mengucapkan apa yang aku ingin bicarakan. Tiba-tiba ada satu pengadilan untukku bahwa aku seorang perempuan yang taunya hidup senang, harusnya dimuliakan, dari kecil tidak pernah susah dan tidak pernah tahu kehidupan mencari nafkah. Ya memang itu kan yang kamu ingin bicarakan." "Sudahlah Mas, sudah. Maaf, saya yang salah. Mas capek. Sudahlah." Malam itu mereka lewatkan begitu saja. Lasmi pergi, lalu berlanjutkan tidur. Tapi dia tidak tidur. Sementara Sudiro, dia mencoba menyentuh Lasmi di ranjangnya, tapi Lasmi melepaskan tangan Sudiro. Sudiro lelah, meskipun dia rasa sangat marah. Lalu dia pergi ke depan. Di sebuah rumah
yang hanya ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur, dan ruangan tengah. Yang ruang tamu, ruang keluarga, semua ada di situ. Rumah yang sederhana buat pasangan mereka. Sudiro melebarkan 1 kasur kecil untuk dia endapkan lelah. Tidak lama kemudian dia tertidur. Sementara Lasmi, dia masih terjaga. Bukan karena dia sempat tertidur sebelumnya, tetapi dia terjaga karena dia berpikir dan penuh hati merasakan kesedihan. Tiba-tiba suara isakan tangis yang muncul. Tapi tangisan dia tidak cukup untuk mengganggu tidur Sudiro. Sudiro cukup pulas tidur. Hingga subuh mereka terbangun. Satu sama lain, Lasmi sudah duluan sholat. Sudiro masih menunda. Jam 5 dia baru terbangun mandi lalu sholat. Setelah berpakaian, Lasmi sudah membuatkan kopi dan menggorengkan kesukaan Sudiro. 1 sarapan kecil, gorengan kesukaan Sudiro yang sudah biasa dari dulu ibunya siapkan untuk Sudiro. Tidak ada obrolan lagi sebagaimana Sudiro bilang besok saja. Setelah sarapan, Sudiro pergi berangkat kerja seperti biasanya. Lasmi benar-benar tidak kuasa. Saat Sudiro pergi, dia justru melanjutkan tangisan. Dia merasa rumah tangga yang dia bangun sepertinya bukan rumah tangga yang dia harapkan. Dia menyukai Sudiro apa adanya ketika dulu dia berupaya melamar. Dia sadar, dia diingatkan banyak orang, bahkan orang tuanya pun sejujurnya tidak merestui karena memang keluarga kami, keluarga Lasmi, keluarga yang cukup terpandang, cukup kaya raya, sementara Sudiro keluarga sederhana. Tetapi Lasmilah yang meyakinkan orang tuanya bahwa Sudiro adalah orang yang tepat yang akan jadi suaminya. Sore itu dia tunggu, lalu dia kirim kabar ke handphone Sudiro. Jangan lanjut untuk kerja menjadi supir online, taksi online. Sepulang kerja dari pabrik, langsunglah ke rumah. Lasmi ingin bicara. Sudiro menerima pesan itu, tetapi ada yang tidak diketahui oleh Lasmi, bahwa Sudiro sudah punya pelanggan tetap. Jam 6 dia harus mengantarkan seseorang yang sudah janjian sebelumnya. Jadi tidak bermaksud mengabaikan permintaan Lasmi. Sudiro tetap melanjutkan menjadi taksi online sepulang kerja dari pabrik. Sorenya dia tetap bekerja mengantarkan pelanggan yang sudah janjian. Lalu jam 7 setelah selesai, tadinya dia melanjutkan sebagaimana biasa sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Tetapi malam itu jam 7 dia berupaya untuk mengikuti apa yang diminta Lasmi, meskipun tidak sesuai permintaan, karena Lasmi meminta jam 4 sore sepulang kerja dari pabrik, tapi dia tetap pulang sampai rumah jam 7 lebih, bahkan hampir jam 8. Saat Sudiro sampai di rumah, dia benar-benar kaget. Lasmi sudah menyiapkan barang-barangnya terkemas. Saat membuka pintu lalu mengucap salam, Lasmi masih ada dan menjawab waalaikumsalam. Tetapi apa yang dilihat oleh Sudiro benar-benar mengagetkan. Di tengah lelahnya, di tengah harapan yang akan disambut
setidaknya segelas air putih untuk menghapus kelelahannya. Justru satu penyambutan dengan pemandangan 2 koper yang siap dibawa pergi. Ini apa maksudnya, Lasmi? Sudiro ungkapkan. Maaf Mas, sudah 4 kali 4 malam berturut-turut aku ingin membicarakannya, tetapi kamu bilang selalu lelah. Aku memang lelah, Lasmi. Sudiro langsung menyela ketika Lasmi belum selesai pembicaraannya. Tapi lelahku untukmu, berjuang untukmu. Berjuang untuk apa? Lasmi menyela. Kalau memang kamu berjuang untuk aku, mau gak mendengar aku bicara? Kamu selalu baik, kamu selalu berjuang. Iya, aku percaya. Tetapi kamu baik dan berjuang sebenarnya untukmu sendiri, untuk mimpimu sendiri, untuk haluan-haluan yang pernah kamu rencanakan, sementara kamu tidak pernah tahu sebenarnya apa yang aku inginkan, sebenarnya apa yang harus kamu perjuangkan untukku. Maksudmu, selama ini aku tidak memperjuangkanmu? Lasmi benar-benar kesal. Sudiro semakin marah, justru semakin dia juga tidak mampu mengendalikan diri. Dia sudah menelpon kakaknya, dan suara klakson dari luar berbunyi. Tiba-tiba dia langsung meninggalkan Sudiro. 2 koper digeret keluar rumah. Kakaknya menunggu di mobil. Hubungan yang tidak baik juga antara kakaknya dan Sudiro. Saat perjalanan, Sudiro berupaya menahan, tetapi dia juga merasa benar-benar terpukul, sehingga amarahnya terucapkan hanya di dalam jiwa sampai melihat kakaknya. Lasmi! Dia memanggil Lasmi, tapi Lasmi sudah semakin jauh dari rumah dan mendekati mobil di parkirnya. Lasmi! Lasmi masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh kakaknya. Lasmi, kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Lasmi! Mobil itu sudah berjalan dan kakaknya sudah membawa Lasmi meninggalkan Sudiro. Sudiro menutup pintu, lalu bersender di tembok rumah kecilnya. Dia memegang kepalanya. Ada keringat di rambutnya. Matanya mulai memerah. Dia menangis. Dia ambil handphone. Lalu dia menulis pesan. Berulang kali dia tulis dengan tujuan mengirim pada Lasmi. Tapi berulang kali juga dia hapus lagi. Kirim, tulis, sebelum dikirim terhapus lagi. Dia tulis, terhapus lagi. Dia benar-benar bahkan tidak tahu harus menulis apa. Yang dia tahu dia benar-benar terpukul. Dan malam itu benar-benar hancur. Dia rebah. Dia larutkan sedihnya. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Dia membasahi seluruh wajahnya. Lalu dia mengambil wudhu. Dia sholat. Ibadah Isya dia lakukan. Berharap dia mampu meredam emosinya. Setelah sholat selesai, dia sedikit lebih tenang. Dia mengambil air putih segelas lalu meminumnya. Setelah itu dia mengambil handphone. Dia berupaya menulis dengan tujuan Lasmi. Maafkan aku, Lasmi. Tidak sepantasnya dan tidak seharusnya. Belakangan ini aku marah dengan bicara nada tinggi. Tapi percayalah,
Ini semua memang karena kebodohanku yang tidak punya kemampuan memberikan hal yang akan kukira akan membahagiakanmu. Aku memang egois. Aku terlalu takut dipandang goblok. Aku takut dipandang rendah oleh keluargamu. Sehingga aku benar-benar ingin bekerja keras, ingin secepatnya untuk membahagiakanmu dengan memberikanmu sebanyak-banyaknya kemungkinan termasuk harta. Lasmi, aku tahu kau menyayangiku sehingga kau melarangku untuk menambah kerjaan lagi. Tapi yang asal kau tahu, Lasmi, setiap pagi aku berangkat, setiap pagi pula cintaku sedang tumbuh dengan semangat yang terus baru, ingin terus membahagiakanmu. Aku tahu ketika sore tiba, harusnya aku menyapamu, tapi aku melanjutkan bekerja untuk terus lagi berupaya terus membahagiakan. Aku tidak peduli badanku sendiri. Bahkan dalam keadaan sakit, aku tidak ingin bicara padamu. Aku lebih baik tidur. Lalu besoknya aku sukses tubuhku agar aku sehat dan bisa bekerja lagi. Aku tidak peduli selelah apapun di tempat pekerjaan, lalu pulang bekerja lagi. Aku tidak peduli capekku, aku tidak peduli lelahku, aku tidak peduli sakitku. Yang aku tahu, aku secapek apapun, selelah apapun, aku akan pulang, di mana aku akan menemui perempuan tercintaku, yaitu kamu. Itulah yang selama ini, sehari-hari ini aku nikmati. Aku memang egois. Aku hanya menikmati dengan caraku. Aku menikmati meskipun kau tertidur maupun tidak. Tapi aku ketika pulang melihatmu, jangankan kau tersenyum, kau marah pun sebenarnya aku tetap bahagia. Yang penting selelah apapun aku pulang ke rumah, wajah yang kutuju. Untuk itu, maafkan aku, Lasmi. Kembalilah, Sudiro. Tepat jam 9.30 malam. Tulisan yang ada di message WhatsApp sampai pada Lasmi di rumah orang tuanya. Dia menangis. Lalu dia membalas, "Mas, ada dua laksana cinta. Satu, mengejar untuk memilikinya. Satu, melepas untuk mengikhlaskannya. Dulu, yang pertama telah kupilih dan Mas Sudiro juga pilih. Mengejar dan memilikinya satu sama lain di antara kita. Tapi kini, maafkan Lasmi, kita harus memilih laksana yang kedua, bahwa cinta melepas dan mengikhlaskannya.